Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam acara Menerima hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan, supaya firman Tuhan boleh mengisi hidup kita, sehingga hidup kita penuh dengan firman. Maka hidup kita akan dituntun selalu oleh firman, tidak akan menyimpang dari kehendak Tuhan. Mari kita buka terlebih dahulu acara Menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan begitu baik, masih memberikan kesehatan, nyawa kehidupan kepada kami, untuk kami senantiasa memeriksa hidup kami, supaya hidup kami makin berkenan di hadapan Tuhan. Supaya hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan, hidup kami boleh sungguh-sungguh menurut kehendak Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami akan belajar firman-Mu, karena dengan belajar firman-Mu kami boleh mengerti isi hati-Mu, dan ketika kami mengerti isi hati-Mu, kami akan melakukan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami pelaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Topik Menerima hari ini yang akan saya bawakan adalah mujizat yang lebih tinggi. Sekali lagi, topik yang akan saya bawakan dalam acara Menerima hari ini adalah mujizat yang lebih tinggi. Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, apa yang disebut dengan mujizat? Atau apa arti dari mujizat? Kita mungkin sepakat bahwa mujizat adalah intervensi atau campur tangan Tuhan untuk memulihkan keadaan seseorang. Ketika kita ditanya, kapan seseorang membutuhkan mujizat, maka mungkin kita bisa menjawab pada saat orang tersebut dalam situasi yang sangat menyulitkan, atau mungkin pada saat orang tersebut berada dalam situasi yang di luar batas kemampuannya, maka dia memerlukan mujizat dari Tuhan. Nah, menarik sekali suatu perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Dikatakan demikian: setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat 25, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Ayat 26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, kalau kita melihat perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus di sini, kita melihat ada dua tipe orang. Yang pertama adalah orang yang bijaksana, dan yang kedua adalah orang yang bodoh. Orang yang bijaksana mendirikan rumahnya di atas batu. Ketika datang hujan, banjir dan angin melanda, rumahnya tidak roboh. Tetapi orang yang bodoh mendirikan rumahnya di atas pasir. Ketika datang hujan, banjir dan angin melanda rumah itu, maka robohlah rumah itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu kita sepakat bahwa tujuan Tuhan Yesus memberikan pengajaran perumpamaan ini adalah supaya kita memiliki gaya hidup seperti orang yang bijaksana,
yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kita juga tahu dari perumpamaan ini bahwa hujan, banjir, dan angin dapat tiba-tiba datang. Sama seperti apa yang dikatakan perumpamaan, permasalahan dalam hidup kita juga bisa tiba-tiba datang. Jadi hujan, banjir, dan angin bisa saja datang kapan saja. Demikian juga permasalahan dalam hidup kita bisa datang kapan saja. Tetapi yang jelas, permasalahan akan selalu kita temukan di dalam hidup kita. Ada hal-hal di dalam hidup ini yang tidak dapat kita hindari. Tiba-tiba saja hal itu terjadi di luar dugaan kita. Di dunia ini segala sesuatu datang dan pergi, termasuk juga permasalahan datang dan pergi. Seandainya tidak ada angin, tidak ada hujan, dan tidak ada banjir, seperti yang diceritakan dalam perumpamaan, maka tidak akan ada bedanya antara orang yang mendirikan rumah di atas batu dan orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Jadi bisa saja orang mengatakan bahwa orang yang mendirikan rumah di atas batu kelihatannya sia-sia, kelihatannya seperti orang bodoh, karena sama situasi kondisinya dengan rumah yang didirikan di atas pasir. Bahkan kalau mendirikan rumah di atas pasir, waktunya lebih cepat selesai dan biaya yang dikeluarkan lebih murah. Tetapi yang membedakan adalah ketika hujan, banjir, angin melanda, atau semuanya akan terlihat jelas apabila ada permasalahan datang. Permasalahan membuktikan bahwa pekerjaan orang yang mendirikan rumahnya di atas batu tidaklah sia-sia, bahwa dialah orang yang lebih bijaksana di dalam mengantisipasi permasalahan, sehingga ketika permasalahan tiba, rumahnya tidak roboh terlanda hujan, banjir, dan angin. Sedangkan orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir, ketika permasalahan datang atau hujan, banjir, dan angin datang, rumahnya akan roboh. Jadi ingat saudara, di dunia ini tidak ada yang tidak ada permasalahan. Permasalahan selalu akan dihadapi manusia selama dia hidup. Itulah sebabnya saudara sekalian, ketika saya akan bertanya kepada saudara, siapakah yang memerlukan mujizat? Apakah orang yang rumahnya tidak roboh atau membangun rumahnya di atas batu, atau orang yang rumahnya roboh karena membangun rumahnya di atas pasir? Tentu saja saudara akan sepakat bahwa yang membutuhkan mujizat adalah orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Sebab rumahnya roboh, rumahnya itu hancur, sehingga perlu untuk dibangun kembali, perlu untuk dikembalikan dalam posisi semula. Nah, mujizat Tuhan ini yang memulihkan kepada posisi yang semula. Jadi kalau saudara bertanya, apa syaratnya agar seseorang menerima mujizat? Berarti orang yang menerima mujizat itu adalah orang yang berada dalam persoalan yang lebih besar dari kemampuannya sendiri untuk mengatasi. Orang yang memerlukan mujizat, orang yang memerlukan hidupnya dipulihkan, berarti paling tidak hidupnya bermasalah terlebih dahulu. Mungkin hidupnya berantakan atau hancur, maka dia perlu dipulihkan. Seorang yang ingin mengalami mujizat kesembuhan, paling tidak orang tersebut harus sakit terlebih dahulu, baru dia akan menerima mujizat kesembuhan. Orang yang membutuhkan mujizat dalam soal keuangan, maka paling tidak orang tersebut harus mengalami kesulitan keuangan terlebih dahulu atau mengalami kebangkrutan, saudara. Jadi orang-orang yang mengalami kesulitan, orang-orang yang mengalami keadaan di luar batas kemampuannya, itulah orang-orang yang memerlukan mujizat. Tetapi bukan berarti kesanggupan Tuhan
untuk mengadakan mujizat atau memulihkan kehidupan seseorang, jadi kita bisa sembarangan saja hidup, karena toh nanti Tuhan akan bisa membuat mujizat dalam hidup saya. Bukan, saudara. Jadi kita tidak boleh sembarangan hidup, karena kita mengandalkan dan mengharapkan mujizat Tuhan bekerja. Jadi kalau kita bertanya secara jujur, saudara, benarkah orang yang membangun rumahnya di atas batu, yang rumahnya tidak roboh, yang tetap kokoh berdiri, tidak mengalami anugerah Tuhan, tidak mengalami mujizat Tuhan? Justru saya katakan, orang yang rumahnya tetap kokoh berdiri akan lebih dapat merasakan anugerah Tuhan daripada orang yang rumahnya roboh karena terlanda hujan, banjir, dan angin. Orang yang rumahnya tetap kokoh berdiri, dia akan diliputi dengan pujian dan ucapan syukur senantiasa tak henti-hentinya mengalir keluar dari hatinya. Sedang orang yang rumahnya roboh dan hancur karena terlanda hujan, banjir, dan angin, pasti wajahnya akan murung, hatinya akan sedih, dan dia akan berat untuk bersukacita. Jadi menurut saya, mujizat yang lebih tinggi itu adalah mujizat yang dialami oleh orang yang bijaksana, yang membangun rumahnya di atas batu, sehingga ketika hujan, banjir, angin melanda, rumahnya tidak roboh. Jadi mujizat yang lebih tinggi dialami orang bijaksana yang ketika permasalahan datang, maka permasalahan itu tidak akan dapat menjatuhkannya. Orang yang mengalami mujizat yang lebih tinggi adalah orang bijaksana, karena dia melihat pada saat yang lain mengalami kehancuran, dia masih bisa tetap berdiri tegak. Bukankah peristiwa tersebut akan menjadi kesaksian yang luar biasa dalam kehidupan orang itu? Jadi orang yang mengalami mujizat yang lebih tinggi bukan orang yang mengalami sakit terlebih dahulu baru mendapatkan mujizat kesembuhan. Orang yang mengalami mujizat yang lebih tinggi bukan harus bangkrut terlebih dahulu baru mengalami mujizat pemulihan keuangan. Orang yang mengalami mujizat lebih tinggi bukan orang yang rumah tangganya hancur terlebih dahulu baru mengalami pemulihan rumah tangga. Tapi orang yang mengalami mujizat yang lebih tinggi adalah orang bijaksana yang tetap berdiri kokoh kuat sekalipun permasalahan itu datang. Dia tetap terpelihara oleh Tuhan dengan sempurna dan hatinya selalu diliputi oleh pujian dan ucapan syukur karena dia masih tetap berdiri tegak. Jadi tidak perlu sakit terlebih dahulu, tidak perlu mengalami persoalan terlebih dahulu, tidak perlu mengalami kehancuran terlebih dahulu, tidak perlu mengalami kesulitan terlebih dahulu, tapi dia sudah menikmati mujizat karena pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Orang yang bijaksana yang tetap berdiri kokoh kuat sekalipun permasalahan datang silih berganti menerpa dia, tapi dia bisa tetap tegak berdiri. Itu adalah mujizat yang lebih tinggi yang dialami oleh orang yang bijaksana. Jadi orang bijaksana itu selalu mengantisipasi permasalahan. Ketika permasalahan itu tiba, dia akan tetap bisa tegak berdiri, tidak akan jatuh. Dia akan bisa tetap mempertahankan imannya. Dia akan tetap bisa percaya dan beri tegak kokoh di dalam Tuhan. Itulah orang yang mengalami mujizat yang lebih tinggi. Jangan menjadi orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ketika persoalan itu tiba, ketika permasalahan itu tiba, dia jatuh, rumahnya menjadi roboh dan tidak bisa berdiri tegak. Jadi saudara sekalian, mari kita menjadi orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu, yang bisa berdiri tegak ketika persoalan boleh datang melanda kapan saja. Hujan, banjir, angin boleh melanda, tapi tetap berdiri tegak sehingga kita bisa mengucap syukur senantiasa dan
kita bisa memuji Tuhan senantiasa. Hati kita bisa diliputi sukacita senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah membahas tentang mujizat yang lebih tinggi. Kami tidak ingin Tuhan harus jatuh terlebih dahulu, baru mengalami mujizat. Kami tidak ingin Tuhan harus sakit terlebih dahulu, baru kami mengalami mujizat kesembuhan. Kami tidak ingin mengalami kesulitan keuangan atau bangkrut terlebih dahulu, baru kami boleh mengalami mujizat pemulihan keuangan. Kami akan menjadi orang yang kokoh berdiri tegak ketika permasalahan apapun datang menimpa kami. Kami tetap berdiri tegak dan tidak jatuh Tuhan. Jadi kami mengalami mujizat yang lebih tinggi, di mana Tuhan memelihara kami dengan sempurna, sehingga kami tetap kuat, kokoh di dalam iman kami. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami pelaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.